Polda Kalbar tangkap pelaku pembuat konten penyiksaan anak kera untuk dijual ke luar negeri. Pembelinya orang-orang psikopat. Hasil pengembangan penyelidikan dapat kita lakukan. Dari klip sabu, sisa-sisa sabu yang ada dan bom, perlu kami jelaskan awalnya informasi ini didapat dari beredarannya video-video penyiksaan terhadap binatang ini di luar negeri. Di luar negeri, diantaranya di Australia, yang membuat para pemerhati lingkungan, hewan dan lingkungan di luar negeri terusik rasa perikemanusiaannya sehingga menghubungi pemerhati hewan yang ada di Indonesia dan selanjutnya melaporkan kepada Bapak Kapolda. Selanjutnya Bapak Kapolda Kalbar memerintahkan kami dari Direktorat Reserse Khusus untuk melaksanakan lidik secepatnya dan melakukan pengungkapan terhadap pelaku penyiksaan terhadap hewan ini. Karena begitu melihat dari video-video yang beredar, kami langsung cepat bertindak, bekerja sama antara Tipiter dan Direktorat Cyber kita, sehingga berdasarkan hanya cuplikan plat nomor yang ada sedikit, kita berhasil mendeteksi pelaku berada di Singkawang. Selanjutnya kita laksanakan penyelidikan mendalam berdasarkan hasil analisa cyber IT handphonenya. Beliau berada di Singkawang dan di warung kopi. Selanjutnya kita langsung melaksanakan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan ke kediaman yang bersangkutan berinisial RS. Di rumah tersebut dari hasil penggeledahan kita menemukan 2 unit handphone seperti yang ada di sini. Yang satu handphone merek Advance, yang satu lagi Nokia. Kemudian kita juga menemukan bukti-bukti yang sesuai dengan video yang beredar, yaitu kompor. Kompor digunakan untuk menggoreng dan merebus sebagian tubuh dari anak monyet tersebut hidup-hidup dan juga digoreng. Seperti kita lihat, panci juga digunakan untuk merebus. Kemudian ada alat solder yang digunakan yang bersangkutan untuk menyolder, untuk menyiksa. Kemudian di situ ada palu, ada 2 buah palu, martil yang digunakan beliau untuk memukul-mukul tangan dan kaki anak monyet tersebut sampai remuk hidup-hidup. Dari barang bukti yang kita sita, kita lakukan penggeledahan kemudian selanjutnya. Dan di rumah yang bersangkutan kita temukan juga seperangkat alat isap sabu, dan beberapa klip kosong sisa penggunaan sabu serta satu butir pil yang kita duga adalah ekstasi. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Direktorat Narkoba atas barang bukti yang kita temukan di rumah yang bersangkutan. Terus perlu kami sampaikan, yang bersangkutan membuat video konten tersebut dan dijual ke para anggota-anggota Telegram ataupun grup yang rata-rata memiliki gangguan psikopat terhadap hobi untuk menganiaya binatang.
Yang bersangkutan menjual konten tersebut dengan harga antara 700.000 sampai 1 juta. Makanya di rumah yang bersangkutan juga kita menemukan uang senilai 1.100.000 rupiah yang diakui korban dari hasil penjualan konten tersebut, yang dari luar negeri pun pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening yang bersangkutan. Kita dalami lagi, ternyata yang bersangkutan adalah merupakan seorang pegawai negeri sipil di kantor kelurahan, salah satu kelurahan di Singkawang Tengah. Sedang kita laksanakan koordinasi dengan atasan yang bersangkutan. Kemudian perlu kami sampaikan, pasal yang akan kita persangkakan pada yang bersangkutan adalah pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang isinya setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif, sebagaimana dimaksud dengan pasal 66 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, dan denda paling sedikit 1 juta serta paling banyak 5 juta. Karena pasal itu masih agak ringan, kita lapis lagi dengan pasal dari KUHP, yaitu pasal 302 ayat 2 KUHP, yang mengatakan jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 300 rupiah karena penganiayaan hewan. Kemudian tindak lanjut kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, kemudian melanjutkan pemeriksaan tersangka serta melakukan pemberkasan yang selanjutnya akan kita limpahkan ke kejaksaan.